Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Barisi Sembiring dengan NIM 250810101077. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Pengantar Sosiologi dan Ekonomi Politik, di mana tugasan tersebut adalah menjelaskan salah satu materi dari materi yang telah dipelajari. Di sini saya memilih materi ekonomi rasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi rasional. Jadi, ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan logis, efisien, dan perhitungan untung rugi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Berbeda dengan ekonomi moral yang menekankan nilai sosial dan kebersamaan. Contohnya mungkin petani memilih menanam padi daripada jagung karena harga padi jauh lebih stabil dan keuntungannya lebih besar dibandingkan jagung. Itu dia teman-teman pengertian dari ekonomi rasional. Mungkin di bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ekonomi rasional. Ciri-ciri yang pertama, pajak menjadi tanggung jawab individu, bukan kolektif. Ciri-ciri kedua, batas desa kabur, masyarakat terbuka dengan dunia luar. Ciri-ciri ketiga, tidak ada atau sedikit larangan kepemilikan tanah oleh orang luar desa. Yang keempat, kewargaan desa tidak jelas dan mobilitas sosial tinggi. Dan ciri-ciri yang kelima, terjadinya privatisasi kepemilikan tanah. Mungkin contoh nyata dari ciri-ciri tersebut seperti warga desa mulai berwirausaha sendiri dan tidak lagi bergotong royong membayar pajak. Dan contoh kedua mungkin seperti menjual tanah desa ke investor luar untuk membuka pabrik. Selanjutnya adalah ciri-ciri tindakan ekonomi rasional. Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional itu seperti ada perhitungan risiko dalam hasil sebelum bertindak. Yang kedua, strategi dan evaluasi dilakukan untuk mencapai efisiensi. Investasi jangka pendek maupun panjang dilakukan untuk keuntungan masa depan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah keputusan ekonomi didasarkan pada data dan peluang. Selanjutnya di materi keempat adalah pandangan ekonomi rasional terhadap pasar. Menurut Popkin, ciri-cirinya tersebut adalah yang pertama, pasar memberi peluang baru bagi masyarakat desa. Yang kedua, menyediakan harga yang stabil dan pasokan kebutuhan yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah pasar dianggap membawa kontribusi positif bagi kesejahteraan. Contohnya itu ada e-commerce membuat produsen kecil bisa menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Contoh yang kedua, petani menjual hasil panen di pasar kota agar mendapat harga lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu tokoh dan pemikiran. Menurut Samuel L. Popkin, tokoh utama ekonomi rasional menentang pandangan moral James Code, yaitu tentang ekonomi moral. Dia menyatakan bahwa petani bukan pasif tetapi rasional dalam mengambil keputusan. Contohnya, petani memilih menjual sebagian hasil panen untuk modal membeli bibit unggul di musim berikutnya, bukan hanya untuk makan sendiri. Selanjutnya, yang materi terakhir adalah ekonomi rasional di Indonesia. Menurut Dasta Terahjana pada 2003 dan Ahimsa Putra dalam penelitian tentang usaha konveksi santri. Pengusaha, pengusaha santri memakai strategi moral, yaitu melibatkan santri dan membantu kerabat, sekaligus strategi rasional, yaitu efisiensi produk, penghematan biaya, dan pengelolaan kerja. Contohnya, pemilik usaha pakaian di pesantren melatih santri menjahit, yaitu bagian moral, tapi juga membagi pekerjaan berdasarkan keterampilan agar efisiensi. Itu adalah bagian rasionalnya. Jadi itu materi yang saya jelaskan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.